Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Kita hidup di zaman yang penuh suara-suara debat, suara-suara bising, suara kebingungan tentang agama yang benar. Tapi Islam datang bukan untuk membenturkan suara-suara tersebut. Islam datang untuk membimbing umat Islam. Dua ayat di dalam Al-Quran memberi kita peta besar tentang dakwah, yaitu Quran surah Al-Fat ayat 28 dan Quran surah An-Nahl ayat 125. Satunya berbicara tentang tujuan dan satunya berbicara tentang metode berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk agama yang benar untuk memenangkan agama ini atas semua sistem keyakinan, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Di dalam ayat ini, kenapa kemenangan yang dimaksud bukan dominasi militer? Imam Al-Qurtubi menjelaskan, liyudhhirahu bukan menghancurkan agama lain, tapi memperlihatkan keunggulan Islam dalam akhlak, hukum, dan kemanusiaan. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan kemenangan itu dengan hujjah yang nyata, dengan ilmu dan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Sayyid Qutb berkata, Islam tidak hadir untuk meniadakan yang lain secara terpaksa, tapi sebagai cahaya yang tak bisa ditutupi, tak bisa dikubur. Maka kemenangan Islam adalah kemenangan nilai, bukan menghancurkan tapi mencerahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang paling berhak mendapatkan petunjuknya. Tiga kata kunci ini dijelaskan oleh para ahli tafsir rahimahumullah ta'ala. Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, hikmah itu untuk orang berilmu dan rasional, mau'izah hasanah untuk mereka yang hatinya masih bisa disentuh, wajadilhum billati hiya ahsan, itu untuk orang yang kritis dan keras kepala, tapi harus dilakukan dengan adab dan akhlak yang baik. Lalu Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala menambahkan, hikmah adalah kemampuan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kondisi audiens, tahu kapan harus berbicara dengan lembut, kapan harus tegas, tetapi tetap santun. Dan Imam Al-Alusi menutup dengan bijak, jidal itu bukan untuk menang, tapi untuk membimbing agar orang yang keras hati bisa luluh hatinya dengan logika dan bisa luluh dengan kelembutan sekaligus. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Metode dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi harus berbicara dengan strategi, dengan cinta, dan dengan ketinggian akhlak. Dua ayat ini bukan berdiri sendiri, tetapi dua ayat ini saling menguatkan, mempunyai hubungan. Quran surah Al-Fat ayat 28 ini memberitahu kita
apa tujuannya, yaitu Islam akan menang. Dan Quran surah An-Nahl ayat 125 ini memberitahu kita bagaimana caranya, yaitu dengan hikmah, dengan kelembutan, dan dengan adab. Lihat sejarah, Islam menyebar dari Madinah ke Afrika, lalu ke Andalusia dan ke Nusantara, bukan dengan pasukan, tapi dengan akhlak para pedagang dan kecerdasan para ulama-ulama rahimahumullah. Kata Buya Hamka hafizahumullah ta'ala, dakwah yang kasar hanya menimbulkan debat, tapi dakwah yang lembut bisa menembus ke hati. Dan Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata, dakwah hari ini harus kreatif dan harus menyentuh hati dan relevan dengan zaman. Maka saudaraku, kemenangan Islam bukan hanya soal jumlah, tapi tentang kedalam pengaruhnya terhadap hati nurani seorang manusia. Hari ini kita melihat konten dakwah banyak yang viral, tapi tidak semuanya membawa ketenangan. Ada yang kasar, ada yang menghina, dan bahkan ada yang merasa paling benar sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa berbicara lembut terhadap Fir'aun. Lalu mengapa kita, seorang hamba yang biasa, harus berbicara tinggi terhadap sesama manusia? Dakwah bukan soal debat menang ataupun kalah. Banyak orang yang masuk Islam bukan karena argumen, tetapi karena melihat sikap, kesabaran, akhlak, dan senyuman seorang kaum muslim. Islam itu lembut, maka jangan disampaikan dengan kasar. Islam itu rahmat, maka jangan dikemas dengan kemarahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam akan tetap menang, bukan karena kerasnya suara kita, tapi karena benarnya risalah ini dan indahnya akhlak para pengembanya. Cahaya Islam akan terus menyala, bukan untuk membakar, tetapi untuk menyinari. Mari berdakwah dengan ilmu, mari berdakwah dengan cinta, mari berdakwah seperti Rasulullah SAW, santun dalam kata, tegas dalam prinsip, dan lembut dalam hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, cahaya itu tak akan padam, karena cahaya Islam menyinari, bukan membakar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.